nangis itu gojek kalau yang dulu aku sampai nangis udah orang itu mulai nangis 5 menit bang pas dia kayak hanya minta sekedar ala kadarnya 5.000 saja untuk menyambung nyawa. Halo, selamat datang di SGR Channel. Jangan potong pala. Oke, hari ini saya akan memperkenalkan dua operator handal dari JS. Sebelah kanan saya perkenalkan dan Bapak Eming Helmi. Sebenarnya Bapak Eming ini apa? Video creator ya Pak ya? Yang punya YouTube ini R3 Channel. Tapi hari ini kita akan mengulik sedikit kisah-kisah cedik dan senang di Jaya Sampurna. Oke, kita mulai dari mana? Lagi ke Pak Eko. Nah, oke. Jadi saya di sini sebenarnya alumni. Dari aku dulu kan tidak? Saya ini alumni dari Jaya Sampurna. 4 tahun. Cuma karena corona jadi diserahkan. Sedangkan KMI karena di operator kursi potong tidak tergantikan. Dan Pak Amrin sebagai satu joker. Jadi karena pengurangan pegawai 15 orang ya Pak ya. Jadi KMI merangkap jadi 5. Nah begitu juga Pak Amrin karena dia sudah 5 tahun lebih ya, berjalan namanya 7 tahun. Jadi dia sudah paham mesin UPI, laminati, peta, pokoknya semua mesin di sini bukan ahli tapi bisa, ini lah. Nah, tapi cuma sayang salah itu kan dia keleknya bau. Jadi kemarin terakhir penagih mau mana Pak? Rehobat ya Pak? Rehobat itu ini di depan kusum abang saya Pak. Bagaimana perasaannya Pak? Setelah sekian lama, berapa tahun? 5 tahun tidak di jalanan. Lagi gimana? Pak Jupri. Wis, apa Wis. Ya ini ikhlas sedikit Pak Jupri. Gimana Pak? Pertama kali masuk kan pasti bareng dulu bener Pak. Tahun berapa itu Pak? Lulus sekolah itu Pak. Seperti yang harus perlu diketahui di garis bawahi, Pak Amrin ini adalah ponakan dari owner sebenarnya. Bukan Pak. Bapak Ulo pengurus ya Panjaitan. Tapi dari pihak istrinya. Dia ini ponakan angkat maksudnya. Nah, oke. Sekarang kayak ini gimana kayak ini? Rasanya kayak ini? Motong sendiri, ngangkat barang sendiri, bungkus sendiri, nagih segala macam. Mesin laminati, potong, nyetak, gimana rasanya Pak? Kalau sana Pak. Besar ini. Hidup itu berpikir positif dan bersyukur kayak di saat yang lain 15 orang itu diistirahatkan, walaupun masih gaji setengah ya, sampai seluruh Srelo ini bingung menghubungi Pak Afe siapa segala macam, sampai saya pun yang alumni sudah setahun ya, setahun berhenti ditanya, bener gak kok di Jaya Sampurna itu yang diistirahatkan bener kata aku, iya rugi, enggak rugi, karena Jaya Sampurna itu di sini tidak ada bos, semuanya sahabat, saling bantu. Di sini nggak ada sales, yang ada PIC. Tidak ada bos. Di garis bawahi, kaum mulus Panjaitan, kaum jadi pendiri, penggagas, yang pertama kali cikal bakalnya itu Jaya Sampurna dari mesin apa pertama? Mesin satu warna. Sampai sekarang mesin SM52 ya. Tadi sebelumnya belum SM52 mesin apa? GTO 4 warna ya. Sekarang yang tersisa boleh dilihat tidak ini kayak ini gimana kayak ini anak istri apa ada kendala dan corona masih makan
yang pasti bonus itu berkurang, pasti itu yang jualan apa ini pecel lele aja tutup semua. Pecel lele itu nggak ada mati loh. Mau ada kasus apa ya tinggal lihat ini. Mantap ya. Langsung bu mati kondoran kayak kamu emang lah kondoran sekali ngangkat itu galaan diurut sampai 2 bulan aja sakit yang sakit ini perutnya ngangkat juga sekali banyak masih jalan itu lah fokus ke dulu kan Bentar. Salah. Buat percakapan gitu. Lakar betok belek. Iya. Lakar betok gak usah ngomong gawe ya. Timing tulah. Ini kurang mulainya. Aku nih kali lek bantainya. Pasti nggak ngomong apa ini. Ini Batagor R3 channel. Itu ulas itu lah. Somai. Bukan. Mie ayam ceker pertama. Ini pribadi ya. Karena kita ini nak ngejelasin videonya walaupun gaji itu BPS. Kenapa? Karena keluarganya bukan gaji di sini. Mata-mata gaji. Ya, pakai kasih nanti. Dan soal kapal juga. Apa langsung ya dua-duanya? Udah. Terangin dulu. Sama tau nggak udah deh. Iya. Oke, sip. Ya, selamat Mantap. datang, selamat sore, selamat malam untuk saudara-saudara pencinta R3 Channel. Pada hari ini kita akan membahas otak dalang atau pencipta daripada R3 Channel. Pak Eming. Iya. Tentang Pak Eming. Jadi bisa diceritakan awal mula membuat R3 Channel itu untuk apa Pak? Tujuan dan visi misinya. Apa karena hanya ikut-ikutan atau memang ingin mencari kayak subscriber yang banyak, iklan segala macam. Boleh ceritakan Pak Eming? Saya buat channel ini membuat sengaja karena lagi keadaan COVID kayak gini, jadi nggak ada kerjaan, jadi kita coba lah jadi nasib baik. Oke. Tapi harus digarisbawahi, sebenarnya kayak Eming tuh sudah main TikTok daripada TikTok itu pertama kali main. Bener Eming? Bener Eming? Kayak Eming punya akun TikTok 2 buah ya. Ya, dari Facebook sama telepon kan. Jadi kayak Eming tuh memang orangnya kalau lagi bosen, lagi nggak ada kerjaan atau lagi di rumah, dia tuh bikin YouTube ini TikTok sama. Iya, bener ya Pak? Iya. Jadi ketika membuat R3 Channel ini, dia nggak kaku, dia apa adanya. Anaknya lagi main galon, direkam. Jadi apa video Aquaman. Jadi itu alami, jangan dibuat-buat ya Pak ya. Ini Pak, kita gak janjian ya Pak ya. Oke. Karena kalau dilihat itu Raffi itu mendorong galon itu, emang dia tuh lagi demen. Berapa kali Pak itu tag Pak? Sampai akhirnya kan terakhir dia ngomong lagi dan dorong kan. Masih sampai sekarang Pak. Itu maksudnya apa Pak? Enggak punya bola anak Pak. Enggak punya bola. Enggak mau dia menak tuh. Janji bisa berhasil. Janji bisa berhasil. Kayak misalnya Jaraknya ada tidak barang apa-apa mainan dibongkar. Bisa. Remote Yang aku coba boleh. kan. Pokoknya jahil. Jadi dia tuh nggak nakal, tapi ingin tahu ya. Dia tuh mungkin maaf ya karena tempat kan karena ini kan dulu kan emang udah punya rumah ya Pak ya, karena terlalu jauh
jadi dilepas masih ya kreditnya Pak. Nah cuman karena kasihan istri mau melahirkan benar lagi itu Pak ya, karena jarak tempuhnya berapa jam Pak ke rumah yang jauh itu Pak? Sejam lebih, 1 jam setengah lah. perjalanannya gimana Pak kalau bawa motor Pak? Meletus di jalan bener Pak? Kalau bukan lagi meletus. nah, keguguran. Jadi perlu dijelaskan, maaf aku potong Pak. Saya di sini menjelaskan profil daripada R3 Channel. Yang kebetulan hari ini adalah Bapak Eming. Iya. Kemungkinan nanti kita bahas istrinya. Kenapa dibiarkan anaknya itu ada yang tampol-tampolan, main TikTok. Mau Pak sampai nangis kan? Nah, itu ada TikToknya. Kalau mau dilihat nanti buat linknya ada TikToknya. Nanti ditulis bisa dilihat TikTok Emingnya. Itu banyak banget. Jadi si ibu dan si bapak ini membebaskan anaknya untuk berekspresi, bukan main game. Bikin TikTok, bikin video wawancara. Jadi si Rania tuh ditanya ini kayak tutorial kayak gitu. Tapi emang karena dulu tuh nggak ada niatan bikin ya Pak ya. Baru bikin ini berapa bulan? Corona ini ya Pak? Ya semenjak corona lah. Kan cuman bikin biasa tadinya kan? Iya. Cuman karena ngelihat kayak Montu itu alumni juga dari Jaya Sampurna. Dia tuh YouTuber ya. Jadi sedikit banyak yang ngedit video itu dari TikTok itu pindah ke YouTube ke video itu Montu. Nama aslinya Moko. Nah, Mokojal. Kalau Mokojal lihat ini, terima kasih banyak atas bimbingannya. Sekarang Kak Eming bisa sampai membuat berapa video Pak sekarang Pak? Sudah Pak? 100 makanan Sekitar 60-an. 60. Jadi 60 itu harus diingat ya. Ini alami. Bener Pak? Nggak dibuat-buat Pak. Misalnya soal makanan, aku pernah lihat Pak ya, membahas makanan. Itu tuh Bapak tuh lagi makan dengan anak-anak, dengan keluarga, nggak niatan buat di YouTube, cuma ngerekam. Iya, rekam. Dipotong, nyambung. Jadi kayak si pas Aquaman ya contohnya ya, keluar api, keluar apa, itu cuma ngerekam anaknya itu lagi main galon. Iya. Bener nggak? Iya. Direkam lucu kan? Terus TikToknya itu kan, jadi si Rapi itu ada yang nampol beneran. Kan kalau di TV kan mau pelan-pelan, si Rania itu nampol beneran, tapi nangis ujungnya. Ya. Nah, itu di TikTok nanti ada di linknya, bisa dilihat. Ada 2 ya kan? Tapi udah mati 1 ya akunnya. Nah, jadi perlu digarisbawahi lagi, semuanya itu alami. Seperti di Kamang Iwak, itu nggak ada niatan buat video ya Pak ya? Waktu itu hari apa kok sepi itu Pak? Hari Minggu sore. Oh ya karena corona ya, nggak boleh lagi ngumpul-ngumpul ya. Aku pikir itu tuh hari biasa gitu. Karena kemarin itu karena corona di setengah hari ya. Dimulai kan masuknya jam 9 ya Pak ya. Nah, jadi perlu diketahui 15 orang itu diistirahatkan, masih digaji setengah bulan. Gaji, walaupun diistirahatkan. Dan itu menggegerkan seluruh Palembang. Nama Jaya Sampurna itu ngangkat. Bahkan sampai ke AP Farah, ditelepon, dihubungi, ditemui oleh bos-bos itu, ngomong, Bapak nggak rugi? Dia nggak mikir, selama ini kami bisa jalan-jalan ke mana Pak? Bangka, Padang, rencana nanti Bengkulu, Jambi dan Bali apa kalau bisa mungkin ke Singapura, bukan lagi Indonesia ya benar Pak? Iya, benar. Tapi karena pengalaman waktu di Bangka ya, Bang Amrin, di yang operator HP ini, maaf Bang Amrin ya namanya, yang tadi dia nih nanti dijelasin lah. Sekarang kan profilnya ini, Pak. Ketika itu Kak Eming nggak ikut karena ada apa Pak? Ke Bangka tuh Pak. Udah masuk Kak Eming Bukan ke Bangka. Yang pertama kan ke Bangka, nggak masuk, nggak ikut Bapak tuh. Bangka Rania lahir pas kecil. baru masuk. Oh bukan. Ya, itu. Udah di booking. Iya, jadi Kak Eming ini masuk kerjanya itu dengan aku tuh beda cuman sebulanan. Gani itu baru kerja 2 minggu. Nah, pas Pak Eming masuk itu sebenarnya belum berangkat ya Pak ya. Ya. Cuman yang karena dulu tuh apa teman kita yang namanya siapa Limbong itu lagi ada acara, kita terpaksa pakai tour guide itu yang dari Bangka, bener Kak Eming? Ya. Nah, dan itu di jadwal. Jadi nggak bisa, kalau Limbong kemarin kan nanti kita jelaskan ya, ada video-video saya nanti yang video pakai Limbong itu kosong semua, itu nggak usah daftar lagi, yang mau ikut aja. Nah tapi karena
saudara Limbong kita ini lagi sibuk ke Bali, ke Jogja ya gitu Pak ya. Pokoknya trip lah gitu. Kita pakai tour guide yang dari Pangkal Pinang yang abal-abal. Yang untungnya Kak Eming nggak ikut, ada alasannya, mertuanya datang dari Jakarta. Oh, itu bukan, itu bukan. Itu Padang ya. Ya, Padang. Oh gitu. Kak Eming tuh tidak terdaftar. Sudah di booking, sudah jadi harga dengan jumlah sekian. Kalau masukin Kak Eming lagi, nambah lagi biaya, nggak bisa. Maksudnya udah nggak bisa lagi. Soalnya karena kita pakai tour travel dari Pangkal Pinang, dia ngitungnya hotel, makan, ongkos, trip. Nah, kalau nambah satu lagi, itu bakalan berubah lagi, makan waktu lagi. Nah, jadi diminta dimaklumi lah dan Kak Eming kan, dijelaskan. Pak Tulus sendiri ya, Pak Tulus Panjaitan yang menjelaskan ya, bukan yang nggak mau ngangkat ya. Ini dijelaskan. Jangan sampai ada cemburu sosial kan, mentang-mentang baru kan, bukan karena barunya. Contohnya pas di Padang terakhir, pengalaman terakhir kenapa Jaya Sampurna tidak jalan-jalan lagi. Mau dijelaskan Pak? Banyak anak kecil. Pak Parto baru melahirkan pakai berapa bulan? 2 bulan, 3 bulanan anaknya. Terus Harun anaknya juga baru lahir. Jadi di Pangkal Pinang itu, di Padang itu sampai 2 kali ke rumah sakit karena anak-anak kecil itu nggak tahan, masuk angin segala macam. Pas kebenaran bos kita tuh Nora ya lagi itu kan udah mau jadi nih kita ke Pagar Alam apa ke Bengkulu terakhir, bener nggak? Lalu dari data semua kan? Ya. Ternyata ibu Nora hamil, melahirkan bukan hamil. Masa bos kita ya bener gak? Dia kan setelah admin orang tertua lah, orang pertama dia kan dulu tuh cuma Tulus sama Nora, bener gak Bang Amrin? Ya kan? Eko kenal Mbak Nora itu waktu Mbak Nora belum berhijab, rambutnya tipis, agak jenong. Sorry Mbak Nora ya, tapi cantik. Nah pas dia berjilbab, Eko masuk gabung di sini ke Mas Parto karena satu pengajian Al-Burhan. Terus masuk lagi Gani, terus masuk lagi Edi, baru terakhir tuh Kak Eming. Kak Eming tuh kalau masuk 2 hari aja sebelum itu masih bisa booking nggak? Bener gak? Nah jadi Kak Eming tuh sudah 2 kali melewatkan jalan-jalan gratis, makan, ongkos, buat oleh-oleh, semuanya gratis. Dan satu lagi, menggegerkan seluruh Palembang. Percetakan kecil yang cuma CP, yang tadinya cuma punya mesin 1 warna, sekarang nanti bisa dilihat, nanti Kak Eming lihat foto-foto aja Pak. Ini mesin di sini sudah berapa biji, dan diceritakan mesin yang sudah hilang bukan karena kurang duit, tapi refurbish, jadi ditukar dengan yang baru dengan syarat. Nanti kita jelaskan lagi di belakang layar itu, di selain Abang Tulus Panjaitan ada satu lagi presiden kita, kingmakernya nanti di season 9. Tapi Kak Eming ngerasa nggak 2 kali jalan-jalan itu nggak ikut tuh sedih nggak Pak? Baju udah jadi, baju udah jadi, baju 4 biji kekecilan semua. Jadi semua orang ini terima kasih untuk Bapak Limbong, katanya bajunya warna hitam jadinya warna merah, katanya L besar jadinya L kecil, sehingga bajunya kekecilan semua. Ibu-ibu yang ngerasa badannya kecil minta M, ngerasa M besar soalnya kan, pas dipakai segini semua. Kalau perlu mau dilihat ada foto Bapak Jupri, nanti saya kirim Pak, segini posnya, selamat segini. Yang muat cuman saya L, saya paling tahu. Kaos konveksi itu ya ukuran Indonesia. Sedangkan Limbong itu enggak, maaf Pak Limbong, warna hitam Pak Limbong, L besar Pak Limbong, kok jadinya merah, bingung. Nah tapi ada dipakainya itu Pak Eming waktu tidur. Jadi saking Pak Emingnya sedih lagi itu tuh ada apa Kak? Mertua datangnya yang ini ya, mertua datang terus ada borongan, jadi harus Pak Amrin. Ya, santai aja Pak. Di sini studionya bebas, bisa ngerokok. Sini bebas.
Saya memang di sini udah nggak gabung lagi di alumni ya, bukannya nggak berhenti resign. Saya resign. Cerita ke awal-awalnya. Awalnya saya di sini itu bisa kumpul bukan apa-apa. Saya lihat di sini nih karyawannya itu asik-asik. Ah, so, Pertama yang saya kenal itu, saya ini kan kerja di pengajian. Jadi saya ada pengajian di situ. Karena saya nganggur, saya ikutlah percetakan. Bagian mesin riso, kayak fotokopi ya Pak ya? Iya. Riso tuh fotokopi tapi pakai master, Riso tinta. yang ini apa? Yang keren Yang pacak bolak-balik langsung nggak Pak? Iya. Dia itu sebenarnya mesin fotokopi, tapi kayak mesin print. Kalau tahu yang zaman dulu itu kertas padi pakai diputer gini, itu sama. Dulu kan mesin fotokopi pertama itu kayak gitu Pak, engkol Pak, buat sekolah-sekolah kita. Nah, yang perlu diingatkan lagi, timing ini sudah berapa tahun Pak di dunia percetakan Pak? Nah ini yang penting, ini yang penting. Berapa tahun Pak? Udah nggak bisa dihitung lagi Pak. Tahun berapa pertama kali? Seingatnya lah, lulus sekolah gimana? 20. 20 tahun ya? 20 tahun, 20 tahun Pak. Sekitar 20 tahunan. Soalnya perlu diketahui Pak Eming ini generasi kedua. Ayahnya juga seorang operator, kakaknya operator, iparnya operator. Potong semua, bener gak? Ada ngocok. Jadi Kak Eming ini sebenarnya iseng-iseng aja ngikutin. Tapi kemana Pak? Em ke Jakarta ya Pak Eming ya? Cok make kemarin. Belum kali. Di timing ya. Tidak. Suruh juga ke sini. Oke. Oke, kembali lagi. Tadi ada iklan sedikit. Pak Eming, jadi bisa ingat gak pertama kali kerja itu megang mesin potong langsung bisa apa belajar dulu? Ya, belajar dulu lah. Jadi asisten sama-sama. Jadi PU, helper ya, Iya. helper ya. Kalau aku kan PU, jadi pembantu umum. Semua mesin kalau kosong aku yang isi, joker aku dengan. Perlu diketahui rokoknya juga joker bro. Jambla keren. Ya, jadi Kak Eming ini bukannya PU. Kalau aku kan PU, dia nagih, dia nyetak ya apa. Joker kalau aku kan. Soalnya aku nyari ilmu bukannya nyari uang. Kalau Kak Eming ini dua-duanya nyari ilmu langsung uang. Bahkan Kak Eming ini helper cuma bentar ya Pak ya. Langsung kan di Indasari apa di Pelangi pertama kali Pak? Di Indasari berapa tahun Pak? Di Indasari Pak, ingat nggak Pak? Helper ya, 2 tahun. Ngelek apa Jadi Pak? 2 tahun Pak jadi helper Pak? Nggak langsung motong Pak? Oh karena ada operatornya. Operatornya keluar. Nah, Kita naik daun. itu makanya kalau di percetakan itu, ini penjelasan ya. Mesin cetak itu sebenarnya satu orang udah bisa, benar nggak Pak? Nah, Tapi kenapa 2? Karena nggak ada connect. Semuanya, dua-duanya itu operator, bener Kak? Mana jempolnya Pak Amrin? Pak Amrin ini waktu dia masuk ke SM, ngomongin dia connect, ngeledek. Padahal aku tahu di mesin SM itu, di semua mesin cetak, berdua itu, dua-duanya operator. Kenapa? Ketika salah satu ada yang sakit, yang satu udah single, udah biasa. Kedua, apa Gamrin? Correcting, pembacaan. Terkadang kalau shift 3, satu orang itu suka salah baca. Itu. Seperti Kak Eming tadi dijelaskan, berapa tahun tadi Kak? 20. 2 tahun ya, jadi helper ya. Tapi cuma satu mesin. Soalnya dia langsung ada finishingan ya Kak ya? dia itu juga ngerangkap. Iya, ngerangkap sebenarnya PU juga di Indasari ya, tapi di Indasari ya. 2 tahun terus kemana lagi Bang? 2 tahun dari Pas itu. handphone naik dari ini operator. Dia lagi nyambung lagi. Sama ya kan kirinya bro. Action. Oke, kembali lagi ke 3R Channel. Subscribe, komen, and share. Bener Pak Emil? Oke, kembali lagi. Tadi ada iklan sendiri. Perlu diketahui karena corona ini jarang ada kerjaan potongan. Kami bikin ini bukan untuk YouTube. Ini untuk dokumentasi lucu-lucuan. Bener Kak Emil? Seperti di awal cerita, saya sering bertanya Kak Emil, kok bisa pas gitu momennya? Berapa dorong ini, DKI, yang tahu itu alami semuanya. Nah, kita bikin ini juga karena alami. Perlu diketahui saya sudah setahun resign dari Jaya Sampurna, tapi setiap hari saya datang sini. Soalnya ini kakak tertua kami. Perlu diketahui bukan hanya pengalamannya, umurnya juga yang paling tua. Tapi tetap muda. Nah, harus dipastikan
ini maaf bukannya mencuri waktu kerja, memang sudah jam 4 harusnya pulang, terus di sini nggak ada potongan. Nah, Kak Emin bisa diceritakan Kak Emin? Apa itu Pak? Yang di Indasari itu Pak Emin? Yang tadi kan kita sambung ya, tadi kan terputus jadi helper, tapi PU juga sebenarnya ya. Tapi nggak kayak aku, nggak keluar kan, di toko aja kan. Masih keluar juga? Keluar juga Pak? Tapi di sekitar Selo. Itu lulus sekolah atau gimana Pak? Langsung ke Indasari itu Pak? Lulus sekolah tapi lulus sekolah SMP. Oh, oke. Jadi Kak Eming ini tidak meneruskan SMA, langsung kerja ya. Oh, berarti kayak ada teman kita ya, ada ya yang si kecil itu ya, yang suka aku banting-banting gitu. Nanti kita kenalin lah. Tadi ngintip-ngintip dia. Aji, namanya Aji, udah Aji. Anjay, si Anjay. Nah, jadi karena nasib orang itu nggak ada yang bisa nentuin. Dibandingkan yang sarjana, gajinya sekarang yang nggak bisa diukur kayak ini. Bisa dijelaskan kayak ini? Apa aja seserannya Pak ini? Itu di mana? Sekarang kan kita ini ngomong tadi kayak Emin kan bercerita nggak lulus SMA. Tapi kalau pendapatan sekarang lebih daripada yang sarjana. Boleh saya jelaskan Pak Emin? Boleh nggak Pak? Ya, silakan. Ya. Pertama-tama, Kak Eming pernah buka mie ayam ceker. Toh, sampai orang bandara kemana foto minta pesan-pesan. Cuman masalahnya itu nggak ada bukan pembantu sih, asisten istri itu ya. Jadi yang belanja Ibu Cici, halo Ibu Cici, Bunda. Terus yang ngeracik Ibu Cici, yang masukin Ibu Cici. Perlu diketahui Pak Eming ini cuma bantu ala kadarnya, soalnya kan masuk jam 8 Eming ya. Iya. Jadi nggak bisa bantu apa Pak. Nah, akhirnya putus. Tapi jangan salah, Kak Eming ini dari Indasari, dari dulu mula finishing itu sudah jalan. Belum. Bapak berarti masih ya yang finishing ya. Nah, itu di Indasari berapa tahun Pak? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Jadi udah kalau sekolah itu udah sarjana. Sarjana aja cuma 6 tahun, itu 10 tahun. Setelah itu kemana Pak? Masih di Palembang atau kemana? Jakarta ya Pak? Jakarta. Jadi bayangkan, seorang anak kecil yang cuma lulus SMP bisa nyicipin kerja di Jakarta yang borongan, apa gajinya paling gede gitu Pak? Berapa aja? Awalnya Jakarta berangkat kerja di terminal bandara. Oh, sebagai apa itu Pak? Sebagai jual tiket calon. Oh, jadi dia nih kalau nawarin nih orang yang mau beli itu dia yang ngasih. Iya. Itu tiket calo tuh bisa dipenjara sebenarnya sekarang. Dulu juga gitu ya Pak, dan banyak musuhnya. Orang mana Pak? Kan ada orang Medan, Ambon, di mana? Bapak Orang Medan. Orang Medan ya? Palembang. Nah, Baplang, Batak Palembang. Jadi Pak Eming itu ikut di Medan ya. Berapa bulan ada Pak di jualan tiket calo itu Pak? 2 bulan. Pernah ketangkep nggak Pak? Kalau tangkap nggak pernah. Kalau Dikeroyok? Kalau ribut dikeroyok sering gitu. Iya kan di sana tuh yang terkenal tuh Ambon, Medan dua dia makanya. Ambon, apalagi? Palembang punya Medan. Nah, jadi Pak Eming ini karena dia ini baru, orang tuh uji nyali, bener kayak ini? Mau dimakan Eming. Cuman ya gimana kan nggak sempet ya, nggak berhasil mereka ya. Udah berapa kali percobaan ini ngeroyok gitu, apa musir gitu kan, pasti kan diomongin. Kalau Kak Eming ngelaku nih 2 kali pasti samperin orang, bener nggak? Diusir gitu kan kalau dikeroyok gitu. Itu biasa persaingan soalnya tiket itu mahal pertama dulu tuh. Terus orang tuh susah, nggak mau ngantri. Ketiga nggak bawa surat-surat. Itu zaman dulu Pak ya? Tahun berapa itu Pak? Tahun 2008. Monas sudah ada ya Pak? Udah ada ya? Tapi LRT, Sitos belum ada ya? Tahun berapa tadi Pak? 2008. Oke, di Jakarta berapa tahun Pak? Oh, itu pas di bandara kemarin 2 bulan, pulang lagi ke Palembang. Oh, jadi sempat pulang ke Palembang dulu Pak? Enggak langsung yang percetakan itu enggak? Enggak nyambung. Jadi belum ketemu Ibu Cici itu ya? Nyonya kita ya? Belum. Ibu Cici, ibunya Rafa R3 Channel. Pulang lagi ke Palembang. Kerja lagi?
Kamu Ya, juga kami kerja sendiri, kita ngampas. nggak tahu Barang- apa-apain. barang sendiri. Itu ampas barang tuh boleh diceritain makanan kah apakah Oh, kalau ngampas dari mulai elektronik ke ATK, terus jual makanan anak-anak. nah berarti kalau kalau yang nggak tahu bahasa ngampas itu kan ngampas bahasa Palembang itu apa pak. Yang ngisi ya Ya, ngisi barang barang ke warung-warung, sales istilahnya mah, sales, tapi dia tuh modal sendiri. Ya. Jadi dia kayak tadi ATK, kayak ini ngedeketin orang ATK, misalnya pena gitu kan, dia yang ngisi seminggu sekali, misalnya hari Senin sampai Selasa ATK, Selasa sama Rabu makanan, terus yang lainnya pokoknya gitu ya pak ya. Soalnya kalau ngampas satu macam itu, ngampas apa ngisi sales itu nggak bakal maju ya pak ya. Soalnya kan kayak makanan seminggu sekali bener ya pak, baru habis, bener ya pak. Jadi untuk mengisi kekosongan, saya juga dulu kerupuk pak, pabrik kerupuk pertama kali di sini. Tapi saya enggak, saya langsung ke maraton, mintain diskota pak. Perlu diketahui saya ke Palembang itu 2007 membawa uang 3 juta, tapi mau usaha nggak ada. Saya lihat di IP itu orang-orang minta diskota, minta ke Nek, dikasih duit 2000, saya ikut. Langsung mau dimasak. Saya ngomong, saya lah dari Palembang, lalu dari Jawa. Makanya saya ini di area Selo banyak temannya, soalnya ya karena itu Pak Eming udah main di situ kan. Kalau Pak Eming ini besarnya lahir dari Palembang, tapi gimana kan banyak kerjaan yang macam-macam ya Eming ya. Ngampas saja seperti tadi diceritakan, berapa macam jadi Pak? 4 macam ya? 4 macam. Berapa bulan itu Pak? Ada beberapa tahun kerja? nggak lama itu, paling 4 bulanan kalau nggak salah sekitar. Modalnya nggak balik. Bukan nggak balik, waktu percaya barang itu telat laku, bener lah. Kalau modal itu nomor 2, yang penting laris, laku, bener gak? Kayak ATK, nggak tiap hari orang beli pulpen. Makanan, nggak tiap hari orang beli ciki. Oke, beli ciki lah, tapi kayak ini nggak mungkin kan? Cuman satu macam. Terus berapa bulan Pak? 2 bulan? 4 bulan. Terus kemana lagi Pak? Putus asa dong. Modal nggak balik. Bukannya nggak balik, modal itu nyangkut di barang. Mau diambil lagi nggak bisa. Akhirnya dijual murah. Pasti gitu Pak. Pasti gitu Pak. Masalah orang yang ngampas itu yang supplier kecil-kecil, dia tuh mini supplier. Benar? Dia tuh new play dia tuh. Tapi nyales. Dia tuh masalahnya di modal. Modalnya cuma selipet. Jadi kemakan. Mbak, uang tuh sebenarnya banyak tapi di barang. Benar Pak? Sempat putus asa itu Pak? Nganggur sempat. Nggak ada kerjaan banget? Nggak lama. 1 minggu dipanggil sama teman, diajakin kerja lagi Jakarta, tapi kerjanya yaitu di toko kertas. Oh, jadi kayak di Indasari gitu ya. Cuman toko kertas daerah mana itu Pak? Bisa cerita Pak? Di Jakarta Pusat. Oke. Video ini disponsori oleh Rokok Joker Dan Lakban Lakban Indonesia. Jadi langsung ke toko kertas Pak. Nah kan Kak Eming kan punya dasar mesin potong Pak di Indasari kan. Apakah langsung pas masuk toko kertas itu langsung mesin potong atau sempat nguli-nguli dulu Pak? Ya langsung di mesin potong. Oke, jadi karena dia nyari operator. Ya, karena kemarin bosnya belum tahu masalah kertas, jadi semuanya saya yang handle. Oh, jadi ukuran kertas, ngerti nggak? Kertas, Jadi dari ukuran plano jadi berapa gitu ya Pak? sama bahan. Buta banget itu Pak. Nah, Dia cuma punya modal gitu ya. dari toko kosong. Terus kita isi barang, kita buat palet. Palet pun bikin sendiri Pak? Enggak beli Pak? Bikin. Wah. Tempat palet. Nah, setelah 1 minggu jadi, baru kita buka toko kertas, berjalan seperti biasa. Jadi Pak Eming itu waktu ke Jakarta, perlu saya jelaskan, toko kertas itu belum jalan, belum ada apa-apa, masih kosong. Dalam waktu seminggu sudah selesai. Tepuk tangan untuk Pak Eming. Jadi kertas Bapak yang nyuruh Pak,
bahannya. Masalahnya kalau di Jakarta kan pabriknya deket, jadi Nah, murah. bisa diantar dalam hitungan jam. Nah, Kalau di sini kan 1 hari, kalau di Palembang kalau di Jakarta kan bisa ditunggu. Jadi sekali datang barang berapa palet, macam-macam barang. di daerah mana itu Pak? Kebanyakan di pabrik Tangerang. Oh, nah Bapak tuh di Tangerang berarti? Di Jakarta kan? Tapi deket. Pusat. Oh. Tokonya pusat. Nah, barang kebanyakan di Tangerang. Bisa per jam itu. Oh iya. Ya. Akses. Ya, Akses jalannya. Dia tuh daratan semua dan waktu itu belum macet-macetan. Macet tapi kan bisa ditunggu. Iya, bisa ditunggu. Tak mungkin ngirimnya pagi, nampaknya besok mungkin kan. Padahal di Palembang ini harus diketahui toko kertas ada berapa? 3 ya. Palembang. Yang terkenal itu 3 kan, Golden, Indasari, Pelangi. Sebenarnya sih Banyak ya sebenarnya toko kertasnya. Cuman yang kenapa yang 3 itu bisa cepat? Karena pengirimannya nggak nyampe 1 hari dan bisa tempo. Jadi temponya itu jadi ngambil 1 ngutang, bayar 1 ngutang, bayar 1 ngutang, gitu ya Pak ya. Nah, terus Pak, jalan dalam 1 minggu Bapak menyiapkan semuanya Pak, mesin, kertas segala macam. Mesin udah ada. Mesin udah ada, tinggal standby dengan jalan. Oh jadi dia tuh punya kepengen jualan kertas. Ya, tinggal nyari otak. Nah, kebenaran Kak Emi ngerti bahan, jadi dibantu. Kebenaran yang punya toko itu ibunya kenal sama ibu saya. Saya diajak ikut dari sana. Oh, kolusi KKN. Ibu-ibu Pak Arisan nih, ibu Arisan. Nah anaknya nanya nih, ibunya Kak Emi nih, anak lu kerja di mana? Di Jakarta. Anak lu udah boleh. Nah gitu, ibu Arisan kan gitu, tukang ngerumpi itu dulu. Makanya Kak Emi bisa ke Jakarta karena ibunya bos dengan ibunya Kak Emi kenal. Mungkin tukang ngegosip bareng lah istilahnya kan, bukan saudara kan. Nah terus Pak langsung jalan nggak Pak toko kertas? Dalam 1 minggu itu. Oke, ini mungkin terlalu panjang Pak. Mungkin videonya akan terlalu panjang, jadi dibuat part 1, part 2, part 3 ya. Soalnya nggak mungkin juga kayak Eming ini ngejelasin semuanya dalam 1 hari. Soalnya ini berapa tahunnya sampai nggak ke itu, dari lulus SMP sekarang umur berapa Pak? Baru 17. Nah, 17 Pak. 17. Itu 17 tuh umur calon istrinya yang baru. Bu Cici, nyari yang muda Pak Cici. Oke Pak, lanjut Pak. Oh. Sekarang Jadi, coba ceritakan. Ceritakan Pak, suka dukanya pas buka toko kertas pertama. Kan buka seminggu tuh langsung buka kan? Yang pasti nggak ada yang beli dong. Oh, salah. Gimana? Justru di Jakarta kalau kita buka toko kertas baru, pasti harganya lebih murah daripada toko kertas. Promo. Promo. Oh, diserbu jadi Pak. Itu yang Iya. kita aktifin, pemesanan barang langsung kirim. Pesanan barang langsung kirim. Nah Wow. itu nggak main tunggu-tunggu lagi. Pesan potong kirim, pesan potong kirim. Bayar nanti. Bayar di tempat. Oh, Kalau jadi Jakarta sistemnya kayak gitu. Kalau jadi bon pengiriman bisa besok. Lunas, oke. pesan berapapun antar Sejam? langsung. Sejam Selesai bisa Pak, sejam. Bisa. Itu kan kata KM itu kalau ada toko kertas baru diserbu. Berarti bukan daerah situ aja dong yang datang. Yang minta dikirim. Banyak. Dari Lampung ada, dari Palembang ada juga. Palembang. Dari Pagar Alam ada loh. Pagar Alam, yang orang Pagar Alam mungkin sekarang udah pada kakek-kakek ya. Itu nggak tahu juga orangnya masih hidup apa enggak. Masih hidup, Mas. Yang pasti saya tahu Pak Edison Pagar Alam. Nah, Edison Pagar Alam, untuk orang Pagar Alam bisa di komen-komen ya. Kalau udah di Palembang kemarin pernah yang belanja di situ Wandi Suryamas. Wandi Suryamas. Jadi perlu diketahui Wandi Suryamas itu dari muda. Sekarang tetap muda. Karena nggak tinggi-tinggi. Terus Pak, sampai berapa hari Pak promo itu Pak? 1 hari itu lah? Enggak lah. Sampai yang belanja normal. Oke, stabil. Jadi Stabil. setiap hari itu misalnya habis berapa plano? Ya, Kalau gitu, Pak. gini Pak, kalau sistem Cina kan untung kecil dan penting ramai. Benar. Beda dengan untuk Padang kan, dia 3 kali lipat. Kecuali harga naik dari pabrik, mungkin yang bisa naikin harga lagi. Itu. Tapi kalau harga masih normal, tetap harga ada segitu. Di situ menang
servisnya Pak di situ benar. Oh, jadi di servis ya. Servisnya itu ya kan kalau seandainya ada yang mesen kertas sekian tapi dia bor. Tapi kalau yang kita bayar lunas dia minta sejam kemudian minta dikirim, dia langsung proses langsung dikirim. Itu yang didahuluin yang cash. Oke. Terus barang siap langsung kirim. Nggak nunggu-nunggu lagi ya. Kan kalau di Premang itu kan nunggu sampai mobil itu penuh. Bener Pak? Nah, Itu kesalahan, ketololan atau kegagapan atau pengiritan. ya, kalau menurut saya sendiri kan BBM, benar kan? Kalau di Jakarta itu beda. Dia kan linknya dekat, jadi kalau yang cash langsung kirim, nggak nunggu. ya, terus juga pakai motor. Kalau yang cash kan kalau dekat nggak jalan pakai motor bisa dulu satu. Berarti ukuran jadi juga ya. Kalau nah ukurannya tergantung kadang. Oh, dia kan pesanannya ya kan? Wah, ini pesannya berpal-pal kayak 2 palet, 3 palet baru pakai motor. Oh, berarti dia toko kertas juga kemungkinannya. enggak, dia Stok. dia kan juga, tapi kalau di Jakarta pesannya banyak. Enggak 100 plano, enggak. Dia per palet mainnya. Ini sama kayak kita nanti dijelaskan ada video kita punya gudang kertas dengan alat-alat terbaru, mesin-mesin terbaru itu karena di luar Jakarta ya Pak ya. Gitu. Terus Pak, sampai berapa lama itu Pak di percetakan ini? Bukan percetakan, toko kertas ya Pak ya? Panjang itu ceritanya. Apa namanya, Pak? Kalau Apa mau namanya? dicari Masih ingat nggak, bisa 2 hari 2 malam. Pak, apa namanya Pak? Masih ingat nggak Pak? Nama Toko kertas ini Cahaya Pelangi. masih ada nggak? Masih. Untuk Kebetulan itu toko kertasnya dekat rumah mertua saya. jadi itulah asal Di Jakarta Pusat, Pasar Nangka, Gang 5, Gang Mantri. yang pasti kosannya ibu Cici. Benar nggak Pak? Kati obatnya. Nanti ya, Pak. Jadi gini Pak, karena orang perantau, anak ibu pasti pacarin biar kosannya murah, dikawinin. Jadi untuk yang belum tahu ibu Cici itu orangnya gimana, sebenarnya ada ya Pak, ada masuk ya di akun YouTube ya, di video-video sebelumnya ya. Cuman nggak yang kayak akar tuh kayak siapa gitu. Perlu diketahui, lihat aja Kak Eming itu kalau depan kamera sebenarnya kaku. Tapi dia habis kan. Di PD-PD-in, soalnya ya maklum aja lah, udah uzur ya Pak ya, udah umur gitu kan, tinggal 17 tahun lagi umurnya kan. Anak udah 3 ya kan. Coba. Kalau beda dengan kami yang muda-muda kan, lancar ngomongnya gitu kan. Tapi diulangi lagi Pak. Kita speak aja Pak langsung Pak. Akhirnya berjodoh dengan Ibu Cici. Menikah. Rafa, anak pertama itu lahir di Jakarta apa di Palembang? Tahun berapa menikah Pak? Tahun 2010. Nikah tuh. Kalau nggak salah saya kerja di toko kertas saya lagi setahun saya nikah. Makanya anak saya lebih besar. Anak saya udah kelas 6, soalnya saya nikah tahun 2008, umur 23. Nanti dijelaskan ya. Kak Eming ini sebenarnya udah uzur juga nikahnya. Kalau aku kan 23, Kak Eming umur berapa pas nikah tuh? 25. Nah kan beda 2 tahun. Kami ini penganut apa istilahnya tuh nggak mau seks bebas. Bener Kak Eming? Padahal di Jakarta tuh bisa aja kayaknya pacaran lama kan, tapi karena udah jodoh, emang namanya jodoh ya memangnya. Emang kalau di Jakarta mah rugi pacaran lama-lama. Nah, Semua mahal. modalinya lama, tiap malam nonton, makan. Kemana-mana ongkos, kemana-mana ongkos. Kendaraan sendiri aja mahal masih bayar. Nah terus makanya langsung dikawinin aja. Ya, kalau jodoh ya boleh kok. Enggak, dia tuh intinya tuh pengen gratis, enggak bayar kos lagi. Sebenarnya bayar kosan bukan saya loh bayar kosan. Oh bos ya, yang Bos. punya toko kertas ya. Bos. Cuma kebenaran Ibu Cici itu Ya namanya aja jodoh. tetangga. Heeh. Tetangga Tiap hari ketemu. ya mungkin kita lokasi lah. Cinlok lah gitu. Ya. Waiting Tesno jalanan suku kulino. Kita lokasi itu kan tumbuh sendiri, nggak dibuat-buat. Iya. Ya awalnya sih kita tetap temanan. Ya nggak Brin? Ya bang, kayak abang lagi itu sama Ibu Weni ya. Oh. Ibu Weni yang mana sih?
Oh, yang udah punya anak ya? Sekarang pertanyaan baru. Jadi perlu diketahui Iya. Pak Amrin ini pernah cinlok dengan namanya Ibu Weni Puji Lastari selama setahun lebih. Setahun lebih setahun. Sampai perlu diketahui HP pertama kayak Xiaomi itu warna pink Pak Amrin itu. Warna pink. Sisa kuretan Nah, yang terakhir. yang terakhir itu pun dibayarin sama Ibu Weni. Untuk Ibu Weni. Bagus, Anda tinggalkan dia. Oke, terus. Langsung skip, Kak. Skip. Kenapa bisa ke Palembang, Pak? Kan kerjaan udah mantep, kosan dibayarin. Pertanyaannya ini, kenapa kok bisa balik lagi ke Iya, Palembang? iya. Jadi kita skip. Panjang itu Pak awal ceritanya Pak. Enggak, kita skip aja yang penting Pak. Karena kan di sana Di Cahaya Pelangi itu. Ya. Nggak tahu kalau itu pulangnya tuh jam 8 pulang jam 8. Oke, jam kerja berarti Pak. Kerja, masalah jam kerja. Jadi pertamanya boleh saya jelasin ya. Saya kan udah 5 tahun kenal Pak Eming, pernah cerita. Jadi Pak Eming tuh bingung. Kerja itu tutupnya selalu jam 8. Tapi nggak dihitung lembur. Emang makan lembur ya, Pak? Jadi oke lah, pada bulan keberapa ya? Tahun keberapa? Bulan ya, masih hitungan bulan ya. Pak Eming bertanya pada bos. Bos, sebenarnya jam kerja kita nih jam berapa sampai jam berapa? Jam normal. Akhirnya dijelaskan kan. Kita ini Ming, manggilnya Eming ya? Ming, buka jam 8, tutup jam 8. Di situ mulai keraguan terjadi. Kenapa Kak Eming? Waktu ya, Pak? Karena kalau jam 8 pulang jam 8 itu kan pasti kan capek. Waktu istirahat. Waktu istirahat. Pak. Jadi gini Pak, Kak, long shift itu cuma sampai jam 6. Long shift itu. Iya. Sedangkan dari satu shift. Tapi dari jam 8 sampai jam 8, 12 jam. Bayangin, jam 8 baru mau mandi. Itu ngantuk tuh udah hilang. Iya. Pasti begadang dulu ngerokok, ngobrol-ngobrol. Nah. Makanya kenal Ibu Cici. Iya enggak? Oke, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Sakit gak Pak? 1 bulan pasti sakit itu kan. Masalahnya tuh jam 8 tutup itu Masih di toko. malah belum tentu jam 8 tutup. Kebanyakan jam 10, jam Astagfirullahaladzim. 9. Pernah terjadi jam 2 malam. Besok kerja masuk lagi jam 8. Masih jam 8. Nggak ada toleransi sekalipun. Sana sistemnya kalau satu lembur semua dibuat. Oke, kebersamaan. Itu ada kata kejam. Ya. Kejam. Jam. Untuk Porsi orang. enak, kota sendiri baru bekerja. Perlu diketahui saya ini lahir di Lembang tapi besar di Kuningan. Udah merantau kemana-mana, Jakarta, Bandung, tapi akhirnya dapat jodoh orang Lembang juga. Soalnya kenapa? Saya nyaman di Lembang itu karena lain, cukanya aja lain. Bener Pak? Kalau yang orang Palembang asli pasti kangen sama cuka Palembang itu karena air musi katanya gitu Pak, sampai kangen kan. Nah, akhirnya itu berhentinya itu Pak langsung Anwar. pos-pos Anwar. sudah lek jadi lek kayak sambung lagi ya. Dikit lagi. Minum dulu. Kopi balik enak. Sekali lagi. Video ini disponsori oleh rokok Joker. Ya. Sekarang cerita ke sepanjang di JS sampai penyebab berhentinya dari JS. Siapa? Itu siapa? Anda Kok saya di sini berbagi cerita lah, berbagi cerita. saya kan bintang tamu cuman. Ya berbagi cerita. Oke lah, gantian Pak Eming bertanya dari saya. Mungkin kan Kisah-kisah. dalam 5 tahun tuh ada Pak Amrin juga kan pasti bertanya saya, kenapa setelah 4 tahun gitu kan kerjaan udah enak, tinggal nyuruh-nyuruh orang malah resign. Ya, coba ceritakan. Suka duka. Saya perlu diketahui pertama kali masuk sini itu karena kenal Mas Parto. Waktu itu pengajian Al-Quran dari Bapak Iwan saya sebenarnya nggak
saya tuh udah punya usaha 2, counter bengkel tapak di sana sama bengkel las, tapi berhasil. Makanya, dan untuk pertama kalinya yang ngelamar kerja itu pakai surat lamaran itu saya di Jaya Sampurna itu. Saya ini pemegang rekor. Pertama kali yang ngelamar kerja pakai lamaran, ada riwayat hidup, terus pengalaman kerja, paklarin itu pernah kerja di mana-mana, sampai usaha yang masih jalan saya. Dan kebenaran yang alhamdulillahnya yang kontak saya itu langsung Pak AP Parasatya. Dia itu sebenarnya dalang, sebenarnya orang di balik layarnya. Karena orang tahunya itu memang itu Tulus. Tapi Tulus itu presiden, kingmakernya tetap Pak AP ya. Amin Raisnya itu Pak AP. Nah, kalau boleh tahu, maksud saya kenapa Amin Rais? Kalau dulu itu kan belum pilih langsung ya. Jadi harus MPR kan. Dan Pak Amin Rais itu ketok palu, dia ketok palu jadi presiden. Nah, makanya yang pas yang nge-interview saya itu namanya Pak AP Parasatya. Dan saat itu saya lagi banyak borongan kelas. Saya sebenarnya iseng aja bikin lamaran, kasih ke Nora. Nora waktu itu belum berjilbab, kantornya masih di sini, terus dengan Kosim masih kerjasama. Jadi saya masuk sini nggak ngerti apa-apa. Soalnya saya nggak punya basic di percetakan. Saya diajarin bungkus aja nggak bisa. Tapi karena di sini nih nggak ada yang namanya bos. Bapak Jimmy Setiawan ya. Walaupun dia udah setahun lebih, karena umurnya lebih tua, nggak mau disebut bapak kakak. Pak Amrin Pasaribu, dari pertama kali yang ngakunya namanya Boy. Terus Denny, yang akhirnya ketahuan dia tuh tetangga lurung 10. Saya pertama masuk sini tuh cuman iseng. Saya demen di sini nih, orangnya ketawa-ketawa semua nggak? Tukang potongnya asik. Jadi saya itu orang tamu pas ditanya dijawab gitu Pak. Saya kan lagi itu kan cuman mau ngambil cetakan junior. Masih nyetak. Ada kesalahan. Warnanya itu harusnya logonya itu biru jadi hitam. Langsung aku yang punya salah tuh, yang cetak itu. Om itu langsung ngaku. Dan nggak ada yang marah. Cetak lagi. Wah, asik nih di sini. Makanya iseng-iseng akhirnya diterima langsung. Sampai pas interview juga ditanya kan kerjanya di mana gitu kan, bis kira gaji uang makannya berapa. Sebenarnya uang makan di interview itu 25.000, tapi aku ngomongnya 10.000 karena aku tahu di sini uang makannya cuma 20.000. Oke, jadi kalau uang makan segitu di sini bisa lebih gitu. Perlu diketahui saya kerja pertama kali itu sampai sekarang 10 kilir pengiriman, mondar mandir, PU, Joker itu kenapa saya jadi Joker? Saya pengen bisa semua mesin dalam waktu bersamaan. Itu nggak bisa ternyata, susah Pak itu. Udah setahun dicoba ya, mau berhenti saya. Bapak Romulus Panjaitan yang terhormat, Bapak tulis itu, seorang bos datang ke rumah, cuman ngomongin gini, kok kinerja kerja kamu tuh 0 katanya. Kamu jarang masuk, datang pulang. Tapi ketika kerjaan banyak, kamu sampai jam 10. Nggak minta rokok, nggak minta apa. Tapi kalau nggak ada kerjaan, kamu pulang kan. Jadi aku bukannya ngelarang kok kamu berhenti, bukannya juga merayu-merayu kamu, oh jangan berhenti, jangan. Cuma kamu tuh punya bakat, bisa loyalitas yang tinggi. Cuman dikarenakan kamu itu masih umurnya labil, terus ekonomi ya pasti ekonomi Pak, gajinya kecil ya, usaha terbengkalai, sampai yang konter sama Benganas itu ambruk kan setahun kan, hancur-hancuran. Tapi sampai perlu diketahui saya Pak Tulus itu udah 2 kali ke rumah. Yang kedua dengan Bapak Edi apa marga Edi Edi Lubis. Sekarang lagi mondok pesantren ya. Semoga dipercepat ya dengan titel yang terbaru ya. Nah, dia
Enggak, yang pertama dia dengan Edi Dubis karena nggak tahu rumah aku. Yang kedua dia sendiri. Aku mau berhenti tuh udah 2 kali, nggak masuk. Telepon ke dia, aku sakit, aku mau berhenti. Dirayu lagi, bukan dirayu sebenarnya. Dia tuh gimana ya? Aku nih ugal-ugalan pak. Dari pertama, selengean, melawan. Seumur hidup yang tahan kuping ini dengan abang Tulus cuma aku. Soalnya aku udah sering merantau di Pulau Gadung, jadi anak buahnya Ambon gitu, Om Medan. Jadi kuping itu biasa. Ipar aku orang Kemering mbak, kebenaran mbak. Boy. Untuk Bapak Amrin, kenapa saya bisa akrab dengan abang Tulus? Ada ceritanya pak ini. Komering dengan Batak itu satu darah. Kok bisa berdarah itu? Nadanya sama, kerasnya sama. Makanya kalau ada orang Komering beributan dengan orang Batak ngomong Rasis pak. enggak, ini saudaraku yang hilang kan. Ngerti nggak? Istilahnya tuh Komering tuh orang Batak yang transmigrasi ke Komering. Ngerti nggak? Kalau dulu kan orang Sunda, orang Jawa yang transmigrasi ke Sumatera. Nah, jadi kalau diurut-urut memang ada ceritanya. Asal mulanya gitu. Itu sejarah orang Medan ya dengan orang Komering. Skip ya. Nah, Nyambung lagi ke mana? Pengennya. Yang ke rumah tadi, apa yang dibahas? Yang kedua, ya gitu lagi. bukan Abang Tulus dengan alasan yang sama. Apa? Aku nih kalau soal kerajinan absensi jeblok. Seminggu tuh pasti ada yang nggak masuk. Tanya Pak Amrin, bener Pak Amrin? Ya. Pernah nyetak itu sehari itu pasti nggak libur Pak. Makanya saya oke, ya benar. Terakhir itu saya itu dinaikin jadi operator, dipaksa, nggak bisa mundur lagi. Dia bingung. Yang berhak belajar itu Eko, karena Eko lebih tua, lebih lama, udah 2 tahun kan. Terus maksudnya itu biar Eko tuh mungkin maksud abang dulu tuh ada rasa baru lah, mungkin di operator cocok gitu deh. Ternyata saya nggak cocok juga, makanya saya istirahat lagi sebulan. Jadi dalam 3 tahun itu saya 3 kali ngambil cuti sebulan. Bener nggak Mbak Rin? Kenapa? Karena saya itu jenuh, orangnya nggak bisa diam. Pertama, saya itu biasa buka usaha. Kedua, saya ini orangnya lahirnya hari Kamis, angin namanya. Angin tuh nggak terserah dia mau kemana aja. Keempat, saya ini merasa saya punya banyak kepintaran, kelihayan, ngerti nggak? Paham deh? Saya bisa melang, bisa HP, jadi jumawa gitu. Aku berhenti di JS juga, aku bisa buka counter lagi, aku bisa begitu. Tapi kenapa aku balik lagi ke sini? Karena kekeluargaan, paham deh? Untuk abang Tulus, terima kasih pertama 2 kali ke rumah tuh bang. Sampai aku kemarin udah cerita ke Emin Amrin, aku minta ditarik ke Jambi, bener paham deh? Sampai abang tuh langsung lapor, kok jangan kerja bisa dari dengan keluarga itu susah, bang. Aku nih nyari kenyamanan bang, gitu. Nah, di skip aja. Akhirnya sekarang ini saya bisa resign karena saya merasa udah cukup untuk belajar. Saya nekat, saya mau keluar dari zona nyaman saya, mencoba 1 tahun hancur-hancuran. Perlu diketahui karena saya ini mondar-mandir sambil jalan, saya cari ini orderan pak. Dan kebenaran saya punya tiket TPKS, pokoknya tiket nota-nota dari Pemprov. Kebenaran kan IPAR ada yang ini kan PNS gitu kan, terus nota-nota gitu. Terus kota, makanya saya berhenti, resign itu nggak ke Pak Afif Farah. Saya lagi itu sakit, udah nggak kuat lagi, ibu sakit, saya sakit, ibu stroke. Ngomong dengan Pak Mas Parto, karena saya masuk ke sini sampai terakhir pun saya anggap bos saya itu Mas Parto. Kenapa begitu? Mas Parto yang ngajarin bungkus, ngirim barang kemana-mana. Soalnya kenapa? Dulu itu cuma ada 2, Jambi sama Bengkulu.
Jambi Abang Kudus, Bengkulu, Patok. Sekarang dipecah karena terlalu banyak. Dulu kan nggak sebanyak itu kan. Bengkulu belum banyak percetakan kan. Sudah itu PIC belum ada. PIC itu Erwin cuma Pangkal Pinang. Terus Bana masih sinkron. Kak Jupri belum masuk. Terus Aco belum masuk. Jadi saya ngalamin tuh di sini nih. Bos saya itu cuma Mas Pato sama Abang Tulus. Nah, Mas Pato tempat pinjam duit. Abang Tulus tempat backing. Jadi kalau bagian penagihan, kenapa saya nggak bisa tergantikan bagian penagihan? Kalau orangnya baik, saya pakai nada Sunda, Pak. Lembut. Apalagi cewek lembut, dirayu-rayu, sayang. Tapi kalau ketemu orang kaya, kobot. Edit aja, di sensor ya. Ada yang ngutangnya keras. Medan saya keluar. Tadinya Mas jadi, Pak, benar lah Pak. Pala, ini Pak. Utang janji katanya seminggu, ini sudah sebulan. Ngasih ini cekil, mundur lagi sebulan nih. Oh iya Pak, ada kontrak gitu Pak. Bisa saya tuntut Bapak. Kaget orang tuh, dari Mas, kakak jadi bapak. Makan kau hidup-hidup. Makan kau hidup-hidup sampai. Apa perlu ku potong kucing sama anjing buat kau makan baru kau bayar utang? Gitu. Jadi sampai ada yang utangnya itu udah 3 tahun lebih nggak dibayar, bisa lunas. Karena apa? Tiap minggu itu tiap hari itu aku pindah 10.000 Pak. Udah seminggu baru aku tulis 70.000. Kayak ngemis aku tuh di situ Pak. Tapi kenapa Pak? Aku rela kayak gitu Pak. Karena balas budi. Di Jaya Samuna ini aku tahu bahan tas. Mesin Yupi aku bisa. Sebenarnya aku tuh lagi pertama tuh bisa aja nggak gini Pak. Mesin Yupi itu harusnya aku. Ya. Tapi karena aku tuh masukin Gani yang kuliah. Jadi Gani itu adik angkat. Dia tuh baru lulus SMA, kerja di catering. Dia tuh pinter sebenarnya, cuman gagal. Dia pengen kuliah tapi nggak ada biaya. Aku ngelapor lah dengan Pak Apep Papa. Jujur aku orangnya jujur. Makanya yang dipegang tuh kejujuran loh dari aku tuh. Aku ngomong ke Pak Apep Papa, Pak, aku udah punya adik angkat mau kuliah. Jadi gimana? Nggak ada biaya. Jadi gimana? Mau kerja sini? Oh mau kerja sini. Suruh datang ke sini besok. Lusanya langsung kerja. Sebelumnya itu diketahui semua. Pokoknya semua orang dia itu ketawa. Kok kau nak masuk ke rumah begawi katanya. Nah, kuliah mana diterima? Apa yang terjadi? Sampai lulus Bapak Gani di sini. Sekarang lagi diserahkan ya, tapi tetap digaji. Nah, Bapak Gani sekarang masuk Maxim ya. Maxim. Dia tuh sebenarnya bisa aja ngelamar ke Telkomsel mana. Soalnya dia udah titel D3 ya Pak ya. D3 sama dengan Pak Amrin ya. Pak Amrin D3 juga ya mana ya. Malahan Pak Amrin juga tercetus untuk kuliah itu semenjak Gani kuliah. Sebelumnya Pak Amrin ini kerja ngumpulin duit buat modal, pulang lagi ke Batam, ke Medan, bener nggak? Tapi ketika Pak Gani itu adik aku tuh Gani itu kuliah, nah, Amrin itu kuliah juga. Mungkin ini cukup lah, nanti disambung lagi udah azan. Oke, 3R channel, jaya. Mengangkat profil asal. Jadi orang bilang, oh Pak Emi ini emang kaku, tapi asik orangnya tuh. Cuman kalau di depan kamera kaku. Bukan, aku kaku tuh oleh karena aku tak salah umur. Nah, umur itu faktor umur lah. Semakin kita berumur, semakin kita kalau ada biodasanya. Kata-katanya. Oke, nanti kita buat skip aja. Serahkan pada. Perlu diketahui Bapak Amir ini ya Pak. Pernah ada Gojek nanyain alamat. Tukang bakso. Jadi dengan ini nyanyi ngomong, bakso apa Pak? Bakso bakar apa bakso ikan? Oh, bakso bakar. Bakso ikan. Bakso ikan kuah apa bakso dorongan? Sampai sekitar 5 menit orang itu udah nyerah. Pak, di mana Pak? Ujung-ujungnya apa? Ya udah tanya aja di depan. Nangis itu Gojek demi Allah ya Rasulullah. Aku sampai nangis. Oh, udah orang itu pulang ya. Nangis 5 menit Bang. Mas, ini kayak Dia tuh kan nanya ya. Aku tuh tiba
aku tuh heran si Amrin itu lagi ini ya, tak tiba-tiba ke depan dia tuh ngirain kan bukan uang ini, nanya alamat emang kau tuh lesrik gitu nanya apa seblak le Baks. seblak mana sebelah kanan apa sebelah kiri bakso ujung-ujungnya deket bakso mana banyak bakso tuh, bakso bakar bakso udah tuh ngomong lagi pokoknya pertanyaan itu paling tidak 15 pertanyaan Pak. Dari seblak tuh jadi ke 15 pertanyaan Pak. Ujung-ujungnya apa Pak? Oh bakso ini seblak katanya ngomong Pak makanan seblak dekat bakso di depan Pak tapi saya nggak tahu sebelah mana, tanya aja di depan Pak. Jadi kalau ketemu Bapak Amrin di jalan 10 kali ngomong 11 dia tuh udah Kak. Istilahnya diomongin orang Batak kelakarnya ngomong Palembang ya kan, diomong ke Palembang ngomongnya kalau baca. Pernah Bang Amrin cerita lagi kuliah gimana Bang? Disuruh baca ya Bang ya? Baca teks di depan ya? Itu sekelas itu ketawa. Lai, kayak rutu tombol kalau bilang. yang lucu Amrin ini beli Xiaomi ya. Ngapa warna pink? Karena ini nyuruh warna pink. Satu. Sampai abang ngatur situ. Dia ini kan beli HP sembunyi-sembunyi Pak. Kalau ada abang tuh sembunyikan HP itu Pak. Jadi suatu saat abang tulis dengar, Wendy itu ngomong, Bang belilah Bang Android Bang, kasih WhatsApp. Kenapa? Tulis Amrin beli tuh katanya. Jadi datanglah abang tulis, mana HP kau katanya. Dibuka. Yang bodohnya dia ini, dibuka kondomnya Pak. Biarin aja pakai kondom kan. Jadi kelihatan apa yang ini warna pink. Rai maco sangar bewokan orang Medan. HP-nya warna pink. Lembut hatinya. Aduh. Bukan lembut, takut istri. Yang perlu diketahui, kenapa ini kan begonya Siap. Iya. Jangan salah Pak. Gini ya. Iya. Karena Bang Amrin memilih warna pink bukan karena takut istri atau takut cewek. Terus, Pak, Itu karena Bang Amrin saking sayangnya sama si Weni. Jadi apa saja yang Weni mau dia bukan mau Weni suka. Weni suka warna pink padahal dia kan sukanya warna red. Red, magenta paling kan. Istilah kata Red. Tapi Weni suka warna pink dia sayangnya dia tetap sayang. Nah, dia rela Sampai kalau Weni mau datang mau pulang, wujud bro. Ini saksi mata bro, Ibu Weni Puji Lestari. Ini wujud bro. wajar itu. Terus Weni ngomong kalau ngobrol dengan gua ya, gua kan suka ngomong nih, poin ini, Pen, apaan sih lo? Ngapain pacar nama Amrin? Kan nyokap lu sendiri, bokap lu sendiri ngomong sampai. Jadi perlu diceritain beda agama gitu ya. Terus Amrin ini suka assalamualaikum, sampai akhirnya nggak usah dia. Nah pokoknya setuju mereka tuh. Cuma untuk berteman aja, pacaran aja boleh lah. Untuk penyemangat kerja. Kalau jodoh juga, ya kalau bisa Bang Amrin ikut apa salah satunya. Tapi dimanapun orang tua, kalau Bang Amrinnya yang cewek, pasti yang ya orang tua cewek itu nggak mungkin Pak ngebiarin anaknya pindah agama. Cuman karena Weni itu terlihat sayang, terus Amrin ini datang ke rumah tuh sampai berapa kali pertemuan tuh nggak tahu ya Bang ya. Abang tuh agamanya Kristiani Bang ya. Iya, Nah, Bang, ini bukan rasis. Ini cocoknya dengan apa lagu apa yang ada kan soundtracknya kan beda agama tuh Bang. Ya. Mas Arya. Bukan lagi itu ada lagi lu apa bro? Amrin. Thomas Arya. Suci dalam debu, bro. Iya. Oke, skip. Ya, kita Nanti kami. Oh. Kemarin kan bikin ini kami. Nah. Bikin apa? Batagor. Nasi bakar. Masih bakal. Kenapa bangkrut lagi kami? Nah, bukan nih Bang. Nah, alat pembelaan diri. Alibi. Alibi. Modus. Reflek. Di depan ada yang panjang nih. Jumbe baik, jumbe itu. Bisa pun.
Kalau nak duplek, Anton lah ditanya. Kalau nak Buat duplek, Anton. Tamas. Anton. Gudang ada di gudang. Gudang mana? Itu. Belakang. Kuncinya di belakang. Oh, ada. Nah, duplek nih yang yuk. Berapa? Iya biar keras. Biar keras. Aku pakai. Lagi bro. Jarum coklat. Video ini disponsori oleh rokok dan kopi Pagar Alam asli dari sumbernya. Mana lek? Cek 2 ya? 3? Ya, ya, ya. 2. Enggak. Ya. Oh. Sebentar. Ini mereka. Dulu. Balik ke tapi. Jarum Apa Roy? super. Sekarang kamu ada. Ya biar. Boleh kamu. Berapa cangkir lah itu isinya? Itu botol itu. Semua Cangkir. canggih isinya. Soalnya Iya, kan gitu. dia kan termos isinya. Ngapa yang besar beh? Tanggungnya. Ini kan buat sepeda mas sebenarnya. Iya kan dekat sepeda. Aku tuh sebenarnya punya sepeda, cuma di muda lah. Jadi salahnya aku tuh ukuran dia. Kan kita kan kalau mau beli sepeda tuh ditanya bang tingginya berapa kan? Salah ukuran ya? Kan jadi kurang enak posisinya kalau di aku. Harusnya dia mengikuti tuh ukuran aku, bisa dikecilin, ngerti tidak bang? Oh, Yang L, M gitu bang. Kan kayak celana sekarang bang. Abang sendiri kenapa nggak beli sepeda? tidak ada waktu untuk naik sepeda. Sibuk mencari uang. Untuk modal kawin ya pak? Untuk kawin. Dan beli. Sudah 3 kali tinggal kawin. Yang terakhir siapa bang? Udah lupa saking. Inisialnya Winnie Puji Lestari ya bang, yang inisialnya bang. Itu yang terakhir. Itu yang pada yang ketiga, ntar nambah lagi bang. Jalai komunikasi dengan dia. Kontak kan? Serius bang, saya juga itu. Iya, maksud aku komunikasi lah, tanya. Menghargai suaminya kan? Iya, dia suaminya kan lagi di Aceh ujinya. Bagus kan? Ngapa nggak main ke rumahnya bang? Nggak ada suami bang? Aduh, dia tinggal sama orang tuanya. Oh, sewain kos-kosan bang. Nanti kalau sudah ada acara baru ke sana lagi. Udah lahiran belum sih bang? Sudah cowok, Siapa namanya? lupa saya. Biasa, pura-pura lupa. Anak mantan terindah. Coba dulu lagu kayak ini, kayak mirip rockernya pakai kacamata nih. Bagaimana sekarang kabarmu? Berhasil kau lupakanku? Diriku yang bodoh ini masih mengharap si Weni. Waktu kau seribu di sisi, waktu kau senang kau di mana? Nadir, bisa sekali. Oh, Tunggu video lengkapnya di cek R3E channel link selanjutnya. di bawah sini. Klik like, subscribe, and share. Oke. Hah? Lah, nanya aku. Nyetak be aku jaga lah. Lek, lu nggak nanya Lek, posisi gua di Amalia apa? Lek? Hah? Posisi kerjaan gua di Amalia. Kata bapak kemarin sebagai marketing. Gajinya berapa nggak nanya Lek? Oh, soal gaji itu Relatif ya Bang ya? kurang tahu, harusnya yang pihak marketing yang menjelaskan. Oh, jadi abang, kalau aku nanya ke abang sekarang gaji abang berapa, bisa nyebutin nggak Bang? Aduh, gaji saya semakin tahun semakin menurun. Bang, masa gaji malah dipotong? Karena pemasukan sudah berkurang.
Bukan, kayak hidup lu bang. Biasa makan tahu gejrot, burger. Untuk diketahui ya, Pak Amir ini kalau beli donat itu pakai nasi makanya. Biar kenyang katanya. Pizza pakai nasi juga pizza. Bahkan beli nasi goreng pakai nasi enggak. Nasi goreng ini sepiring, ditambah nasi sepiring, diaduk. Ya, cerita anak kos gitu ya, sama anak perantau ya bang. Pagi makannya rendang ya bang, siang soto ya bang, malam geprek. Itu mie semua. Mie ayam geprek, mie rasa soto, mie rendang. Jadi kalau ditanya, bang, lu sarapan tadi apa? Soto dong. Wih hebat. Kalau siang nanti kemana? Rendang dong. Dan kalau nggak, kayaknya ayam geprek masih ada. Dalam hati, andai dia tahu. Gambar mie semua di situ bang. Kau adalah Kita udah nggak jantungku. kontekan, udah hampir setahun kak. Kangen nggak bang lu sama gue? Oh, gua kangen banget sama lu. Tiap gue istirahat, gue cuma nitip anak-anak, jagain bang Amri. Ngomong nggak anak-anak? Tidak ngomong. Darmawan itu, balas semua anak-anak tuh bang. Oke. Anak-anak sudah pada keluar Iya, semuanya. dari sini semua kayak Darmawan, Roni, Edi, siapa lagi bang? Oh, Wawan. Wawan, terus siapa lagi bang? Banyak sebenarnya yang resign gue bang. Banyak. Bentar-bentar ya. Kau adalah jantungku. Sebenarnya Eming juga mau buka usaha baru. Ada niatan mau buka usaha baru. Tapi nunggu timing yang tepat ya bang ya. Timingnya. Makanan lagi bang, kira-kira apa lain lagi? Tahu isi. Nasi bakar. Nasi bakar. Jos. Apa dia? Ayo. Tadi di sana kayak gitu. Di lantai kemana kayak gitu. Berapa set hari ini? Berapa order dapat? Nggak ada bang. Hari ini nyantai. WhatsApp dimatiin, telepon dimatiin. Maaf. Persiapan buat besok bang. Kenapa dimatiin? Ya besok tuh ada presentasi. 7 rumah makan. Saya diminta presentasi untuk harga. Karena kami kan sama dia itu bergerak di advertising. Jadi palu gada, apa yang lu mau kita ada. Oh, Jadi makelar lah istilahnya itu sebenarnya mah. Cuman resmi. Jadi sistem kontrak bang. jam berapa? Berapa? Bukan. Jadi instansi itu kalau orang lain kan rumah makan cuma kotaknya aja bang. Oh, Atasnya aja. Kalau kami semuanya bang, sampai pena sama gas galon itu harus kami pak yang play selama 6 bulan kontrak. Makanya bisa dikasih murah kan. Misalnya dia itu bergerak di percetakan, nah ini perlu bahan, pengen lebih murah, oke. Mesinnya itu perlu RWA, kami yang ada. Nggak boleh beli bang, harus melalui kami. Tapi harganya sama bang, tanda. Kami nggak mengurangi harga, kami menguntunginya dari supplier bang. Supplier itu dia. Makanya kalau ditanya orang itu kan tidak nanya kok kerja di mana, kantornya di mana, aku suka bingung. Soalnya kami tuh nggak perlu mesin. Kalau orang lain berlomba-lomba beli mesin ya. Kalau aku sih mikirnya nih, mesin itu ada masanya kan. Biaya operasi, mahal. biaya operator, belum tinta segala macam, dan kerjaan itu belum stabil biasanya. Saya Amrin mengalami mesin satu warna RMD dan cetakan itu. Pulang. 5.000 baik, 5.000. Hampir 5.000.
Masih Jadi- jalan dari itu. jadi- Dari tadi masih jalan ya. Jadi totalnya Masih ngerekam kau lihat. Udah masih kau. Ku hanya minta sekedar ala kadarnya 5.000 saja untuk menyambung nyawa. Rakar betok. kan Ya aku kena ujungnya. Emi, sampai sekarang terkenang itu yang nanya ke bakso sebelah itu. Dari pertama tuh dia tuh ngomong sebelah. Dia nih selingannya sebelah kanan apa sebelah kiri kan? Bakso makan apa mas ikan ya? Oh banyak bakso. Sampai 5 menit, nah nangis udah itu. Judulnya ngolak ya judulnya. Ujung-ujung itu, tanya bayi di depan. Tidak tahu. Tanya bayi di depan. Oh iya, nak marah jak mana? Ada yang di. Kalau tak cek itu bukan antri namanya. Oh iya. Kau bayang lah, tukang parkir benar. Kalau lah parkir itu bayar tuh lah pasti. Ya pasti. Ini dia kelakar lupa tukang parkir lagi. Saking kelakar panjang tadi. Oh iya, aku yang kaki bayi. Ringam. Antara lupa dengan ringam. Ringam. Mang banyak Amrin dengan kawan-kawan kampus dia, tak pernah diajak malam minggu nak. Malu-malu ke. Di kafe, di tahu marah kayak gitu tahu. Tapi di kawan dia dia lah yang paling royal. Itulah. Omongan dia. Konik. Nah itu si Anjay itu kawan yang pernah kita sama-sama di pingai. Jadi uji nyali gitu tuh. Si Haji di kebet lek, taruh di depan, kita putar. anak bawang biasa, anak bawang disiksa dulu anak bawang tuh. Tapi tidak nyangkut dia menasik gitu. Gaji besar. Aduh, gue dari kamu duduk takar, kau buka dulu channel aku. Iyo. Kau tinggal gak? Tinggal gak? Video yang baru. Aku mau nomor rumah ini. Aku video baru. Yang dulu. Satu. Maksudnya Serius tak baca YouTube? Ada 7 video yang baru. Nah, ini. ayo buka lah membaca. ini Samsung. Ini HP pertama aku.